Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik, waktu yang baik kita boleh ada saat ini. Saya percaya di sepanjang minggu ini kita semua alami penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu berbagi dengan saudara satu topik yang memang dari awal tahun 2020 sampai kita sudah mau ada di penghujung tahun ini seperti jadi satu topik utama yang dibahas karena memang inilah kondisi yang terjadi hari-hari ini. Saya berikan tema saat ini bagi kita semua, masa sukar, memahami rancangan dan menghindari jebakan. Ya, jadi di dalam kesukaran ada hal-hal yang perlu kita pahami. Untuk kita mengerti maksud Tuhan apa di masa yang sukar ini. Kita baca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Di sana firman Allah katakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan sekali lagi saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini surat Paulus yang dia tulis kepada anak rohaninya, kepada Timotius. Orang katakan bahwa ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus. Ditulis ketika dia ada di dalam penjara dan menjelang hari-hari terakhir masa hidupnya. Dia ada di bawah pemerintahan satu kaisar yang begitu kejam, Kaisar Nero menganiaya orang percaya, dan dia betul-betul merasakan penderitaan hidup sebagai orang benar pada zaman itu seperti apa. Tapi kemudian dia tuliskan surat ini dan dia katakan kepada Timotius bahwa di hari-hari terakhir nanti itu akan datang masa yang sukar. Nah, ini relevan dengan kita Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Ini membuat kita orang percaya juga mengerti bahwa zaman ini semakin hari akan semakin sukar. Karena itu kita harus bersiap. Kita harus mengerti bahwa inilah yang sudah lebih dahulu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi kita tidak kemudian jadi orang yang kaget dan bingung, tidak tahu mau bikin apa lagi. Tetapi kita tahu, oh iya, hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Bicara tentang masa sukar, saya melihat dari apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, itu berbicara tentang satu keadaan yang sulit. Berbicara tentang penderitaan, ya, itu bisa saja gangguan keamanan, bisa saja ancaman, dan bisa juga sakit penyakit. Dan ini yang kita lihat hari-hari ini. Kalau kita bicara COVID, siapa yang menyangka ya wabah penyakit ini dari akhir tahun 2019 tapi sampai saat ini belum selesai juga. Bahkan kita boleh melihat bahwa angka kematiannya tinggi Bapak Ibu Saudara. Di seluruh dunia sudah lebih dari 1 juta orang meninggal karena virus ini. Sesuatu yang serius. Bicara tentang ancaman, kita mungkin bukan ada di zaman situasi perang dunia seperti dulu. Tetapi bukan berarti ancaman-ancaman seperti itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Masih banyak orang-orang yang masih membunuh sesamanya, bersikap memperlakukan sesamanya itu dengan kasar, dengan kejam. Di Perancis saya percaya kita juga ikuti beritanya beberapa waktu lalu seorang guru kepalanya dipenggal, Ibu Saudara. Ya, itu terjadi di zaman modern ini. Jadi kejahatan seperti itu bukan pada zaman dulu tapi hari-hari ini muncul yang seperti itu ya. Ada orang di Indonesia juga bilang hati-hati karena katanya di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu. Ya. Tetapi ini kita lihat bahwa inilah situasi zaman hari-hari ini. Ada negara-negara juga yang masih berperang. Ini kesukaran, ini penderitaan yang diperhadapkan kepada kita. Ya, ada banyak orang menderita karena COVID-19 ini. Ya, usaha-usaha harus ditutup. Minggu lalu Pendeta Yosef sudah sampaikan, bahkan usaha-usaha besar tidak bertahan ya. Perusahaan-perusahaan besar tidak bertahan di tengah masa sukar seperti ini. Tetapi kemudian kalau kita baca seterusnya dari 2 Timotius 3 mulai ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, masa sukar itu juga Paulus kaitkan dengan ini.
degradasi moral, di mana orang-orang di akhir zaman itu akan mementingkan diri mereka sendiri. Di sana dikatakan mementingkan diri sendiri, akan mencintai uang, tidak tahu mengasihi dan lain sebagainya. Dan kita boleh melihat itu bahwa ini jadi karakter orang-orang di akhir zaman hari-hari ini. Dan itu menimbulkan juga satu tekanan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ini juga merupakan masa sukar. Nah, saya melihat bahwa dua hal ini saling mempengaruhi. Bisa orang-orang itu karakternya jadi sedemikian bobroknya karena masa sukar yang dia alami. Tetapi juga karena orang-orang yang punya karakter yang mementingkan diri mereka sendiri akhirnya menjadi penyebab kesukaran bagi orang lainnya. Jadi ini seperti saling berkaitan dua hal ini. Tetapi ini sedikit gambaran bagi kita untuk kita mengerti bahwa inilah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, yang pertama tentang penderitaan ini mungkin tidak bisa kita hindari karena itu harus terjadi. Tetapi tentang karakter degradasi moral biar kita anak-anak Tuhan kita tidak masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan karena di dalam masa yang sukar kita harus mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa sekalipun situasi ini sukar, sekalipun situasi ini sulit, tetapi orang percaya tidak boleh lupa bahwa Tuhan berdaulat. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi kita harus mengerti ini, bahwa situasi boleh sukar, situasi boleh sulit seperti apapun. Tetapi Tuhan berdaulat. Ini bukan hanya berbicara tentang masalah yang secara global kita alami, tetapi mungkin saudara ada yang mengalami masa sukar hari-hari ini di dalam rumah tangga saudara. Mungkin ada pernikahan yang sedang melalui masa yang sukar. Mungkin ada saudara-saudara yang di dalam karir saudara, saudara sedang berhadapan dengan masa yang sukar. Tetapi ingat baik satu hal, Tuhan berdaulat. Situasi di sekitar kita boleh tidak baik, tetapi Tuhan kita, Dia Tuhan yang baik. Dia merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia tahu, dia izinkan sesuatu, pasti dia punya maksud. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini adalah firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Yehuda, bukan di puncak kejayaan mereka, tetapi ketika mereka sedang terpuruk di pembuangan di Babel. Tetapi kemudian Tuhan ingin umat Tuhan itu mengerti bahwa di masa yang sukar, Tuhan itu bukan berarti lipat tangan atau lepas tangan terhadap umatnya. Kemudian firman Tuhan ini datang kepada mereka. Sebab aku ini, Tuhan maksudnya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan pesan ini datang kepada orang-orang Yehuda, mereka yang sedang ada dalam masa sukar, sedang ada dalam perbudakan, sedang ada dalam aniaya, mereka yang tersiksa hari demi hari. Tetapi kemudian Tuhan sampaikan bahwa aku tidak diam, aku tidak lupa, aku punya rencana bagi kalian untuk masa depan kalian, yaitu bukan kecelakaan. Nah, ini harus kita pegang baik, bahwa di masa sukar ini Tuhan punya rencana bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Tuhan tahu apa yang sedang Dia rancangkan bagi kita. Orang mungkin kebingungan berhadapan dengan situasi seperti ini. Saudara-saudara mungkin bingung, usaha saya nanti bagaimana ya? Anak-anak saya sekolah ini apa mereka online terus ya? Mereka sekolah dari rumah tapi uang sekolahnya enggak kurang-kurang ya. PR-nya makin banyak, papa mamanya yang bantuin. Ya. Bingung saudara-saudara mau ngapain? Tetapi Tuhan selalu punya maksud. Tuhan selalu punya rencana di balik segala sesuatu. Di Roma 8 ayat 28 di sana katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak lepas tangan dan Dia mau mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, tetapi di masa yang sukar ini tidak hanya tentang kedaulatan Tuhan. Kita sudah pegang baik ini yang pertama, bahwa sekalipun ada masa sukar, tetapi ada Tuhan yang bertanggung jawab di sana. Ada rencana Tuhan di sana, ada rancangan Tuhan di sana. Tetapi
di balik masa sukar juga ada agenda dari iblis. Iblis ini suka numpang Bapak Ibu Saudara. Ya, dia kan tidak maha kuasa. Dia numpang di balik situasi-situasi untuk kemudian dia melaksanakan agendanya, untuk dia melakukan rencana-rencananya menjebak orang percaya. Di Ayub pasalnya yang pertama, kalau kita baca di sana, Tuhan katakan kepada iblis, tanya kepada iblis, apa kamu perhatikan anakku yang begitu kubanggakan, Ayub yang begitu saleh. Dan iblis kemudian di situ dia katakan, oh kalau Tuhan cabut pagar perlindungan itu dari Ayub dan biarkan dia alami masa sukar, dia alami penderitaan, pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Iblis lihat di sini ingin menjebak orang percaya. Dia memanfaatkan masa-masa sukar, dia memanfaatkan situasi sulit untuk menjebak setiap orang percaya. Nah, kita harus mengerti ini agar kita tidak kemudian tanpa sadar kita masuk dalam jebakan iblis. Fokus kita hari-hari ini memang kepada situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi jangan lupa bahwa ada agenda dari iblis yang dia mungkin hanya memanfaatkan situasi-situasi jasmani, penderitaan-penderitaan jasmani untuk kemudian membinasakan kehidupan rohani kita. Nah, ini kita harus mengerti. Mungkin hari-hari ini pagar perlindungan yang dari Tuhan itu sedang dicabut dari kehidupan kita. Dan iblis kemudian diizinkan untuk masuk dan berusaha untuk menghancurkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita sudah tahu ada kedaulatan Tuhan, kita tahu ada jebakan juga dari setan di sana, maka tentu kita harus lebih waspada. Kita harus mengerti di balik masa yang sukar ini rancangan Tuhan apa. Dan kemudian jebakan setan itu untuk apa? Untuk menghancurkan saya itu seperti apa? Nah, saya catatkan di sini, kita memiliki dua cara pandang terhadap kesukaran saat ini. Yaitu tentang rancangan Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan di masa sukar ini? Di masa sukar ini rancangan Tuhan bagi setiap kita, Tuhan ingin menaikkan level iman kita. Tuhan ingin menaikkan level iman kita. Di Ayub 23 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini pernyataan dari orang yang mengalami masa sukar. Tetapi karena dia mengerti bahwa ada kedaulatan Tuhan, bahwa ada rancangan Tuhan, kemudian dia mengerti, oh di saat seperti ini, sekalipun ada ujian, sekalipun ada kesukaran, Tuhan ingin kemudian saya timbul seperti emas. Saya tidak tahu kualitas saudara sebelum COVID ini seperti apa. Tetapi biarlah situasi ini kalau kita mengerti rancangan Tuhan, itu akan membuat kita jadi level up. Kita jadi, level iman kita jadi naik. Ada banyak orang juga yang menemukan Tuhan di masa sukar hari-hari ini. Jadi ini rencana Tuhan. Ya kalau dia izinkan, itu karena dia ingin menaikkan level iman kita. Ya, saya ingat khotbah dari Pendeta Yosef pernah sampaikan bahwa seperti seorang pelaut yang handal, itu tidak dibentuk di air yang tenang, di lautan yang tenang. Tetapi dia harus diizinkan berhadapan dengan badai, dengan samudra yang bergelora. Nah itu yang akan kemudian melatih dia, membuat dia menjadi seorang pelaut yang handal. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Bahkan kalau kita lihat apa yang Ayub sampaikan, dia katakan seperti emas, dipanaskan di api. Emas itu semakin panas apinya, semakin murni dia. Karena ada unsur-unsur bukan emas yang melekat pada bongkahan emas itu, sehingga ketika emas itu harus dipanaskan sedemikian rupa, tentu kita tidak bisa panaskan bongkahan emas itu di kompor pribadi kita di rumah dan kita berharap kemudian kita dapatkan emas yang murni. Ya karena tidak seberapa panasnya. Harus dipanaskan dalam api yang begitu panas sehingga kemudian keluar kualitas, inilah emas yang murni. Nah hari-hari ini Tuhan ingin dapatkan orang-orang dengan kualitas seperti ini. Jadi ini berbicara tentang kualitas iman yang ingin Tuhan dapatkan. Setelah saya renungkan, Bapak Ibu Saudara, ini juga berbicara tentang masa penantian. Jadi rancangan Tuhan ini ketika Tuhan
Tuhan izinkan ada kesukaran datang dalam kehidupan kita. Dia ingin level iman kita naik. Tapi seperti emas yang kemudian terpisah dari unsur-unsur yang bukan emas, maka masa sukar juga itu kemudian akan memisahkan mana sebenarnya orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh dan mana yang sebenarnya hanya sekedar formalitas. Ya, akan kelihatan kualitas imannya, akan kelihatan kesungguhannya ketika masa sukar. Kalau berbicara tentang berkat, semua orang bisa sama. Orang yang tidak kenal Tuhan juga kalau punya uang banyak senang. Orang yang kenal Tuhan juga ya kalau dapat berkat pasti senang. Tetapi kemudian masa yang sukar, itu kemudian Tuhan pakai untuk sebagai penampi. Tuhan mau melihat mana umat-umat yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Sedangkan jebakan setan, orang-orang yang masuk dalam jebakan setan, mereka akan dilemahkan imannya. Ingat bahwa pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Dan seringkali banyak kita yang begitu alami masa sukar, kita langsung berpikiran seperti apa yang iblis mau. Binasa sudah saya, habis sudah saya, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ya. Iman kita hancur, kepercayaan kita kepada Tuhan digoyahkan hari-hari. Tapi kalau kita mengerti rancangan Tuhan, iman kita akan semakin naik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, kalau Tuhan izinkan satu masa sukar kita alami, karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya, dia ingin mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Mujizat itu tidak bisa kita lihat kalau sebelumnya tidak ada masa sukar dalam hidup kita. Kalau saudara dengar orang bersaksi dalam satu ibadah, tentu ibadahnya itu kan namanya orang bersaksi, pasti dia akan mulai, misalnya dia sakit, dia akan mulai dengan dia cerita bagaimana dia sakit, sakitnya apa, sudah sekian lama. Tetapi kemudian endingnya dia akan bilang, tapi puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan saya sudah disembuhkan. Ya. Jadi itu seperti, masalah itu seperti satu, masa sukar itu seperti satu intro dalam satu lagu yang judulnya Kemenangan. Dan di mana-mana lagu, itu intro tidak lebih panjang dari liriknya, betul ya. Walaupun saya nggak ngerti-ngerti musik sekali, tapi saya jarang tidak pernah dengar, kecuali musik instrumental, ya itu memang instrumen semua. Tetapi kalau ada satu lagu, misalnya lagu 3 menit, mungkin intronya sekitar 30 detik atau 50 detik mungkin. Kemudian langsung masuk ke lagu. Nah, masalah dalam kehidupan kita itu seperti intro. Ya. Kita sedang ada di masa sukar, tetapi nanti kemenangan yang kita alami itu tidak terukur Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan membawa kita keluar dari masa sukar bukan hanya tentang pergumulan-pergumulan di dunia ini, tetapi dia menjamin kemenangan kita sampai kepada kekekalan. Jadi kita harus taruh orientasi berpikir kita kepada kekekalan. Bahwa masa sukar ini hanya sementara. Penderitaan yang kita alami itu tidak akan sebanding dengan kebahagiaan kita di kekekalan nanti. Kekekalan yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena itu mari kita bangun pengharapan kita di tengah masa sukar ini. Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Minggu lalu Pendeta Yosef sampaikan dari Keluaran juga kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan mereka diperhadapkan dengan jalan buntu. Tetapi saat itu Tuhan buat mujizat, dia bikin jalan baru. Kemudian ada nyanyian dari Musa di Keluaran pasal 15 ayat 11. Dan Musa katakan di sana, Tuhan itu pembuat mujizat. Ya. Tuhan pembuat keajaiban. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapa yang seperti engkau? Engkau pembuat keajaiban. Sedangkan apa yang setan rancangkan, jebakan yang dia buat di tengah masa yang sukar, dia melancarkan tipu muslihat. Bicara tentang tipu muslihat di masa yang sukar, namanya orang sedang hadapi masa sukar, itu seperti jadi makanan empuknya iblis. Kita harus hati-hati, karena mungkin saat hadapi masa yang sukar, kita seperti orang yang kehilangan pegangan, dan iblis bisa kemudian melancarkan tipu muslihatnya di masa yang sukar seperti ini. Untuk apa? Untuk membuat kita jadi kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk jadi kita mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, kemudian ujung-ujungnya kita bisa mempersalahkan Tuhan. Iblis selalu melancarkan tipu muslihatnya di situasi-situasi yang sudah. Efesus 6 ayat 11 di sana dikatakan bahwa kita harus punya perlengkapan rohani
untuk kita berhadapan dengan semua tipu muslihat iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang diperhadapkan dengan kita orang-orang percaya. Kita harus mengerti bahwa di masa sukar ini kita seperti orang berperang. Bukan hanya berperang dengan situasi, tapi kita juga sedang berperang dengan setiap tipu muslihat iblis. Dia mungkin membuat saudara memasuki di masa sukar ini, kemudian membuat saudara berfokus kepada hal-hal yang jasmani. Tetapi di balik itu rencana iblis, jebakan iblis itu untuk membinasakan jiwa saudara. Karena itu jangan sampai kita hanya berfokus kepada hal yang jasmani. Kita ingat bahwa kita punya Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu hari ini, kalau kita ada di situasi yang sukar seperti ini, jangan kita hilang pengharapan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selamanya itu tidak berubah. Dia sanggup tolong saudara. Dia sanggup membukakan jalan-jalan baru dalam kehidupan saudara. Tetap berpegang kepada Tuhan, kita akan melihat rancangannya digenapi dalam kehidupan kita. Nah yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, di dalam masa yang sukar ini Tuhan punya rancangan untuk kita mengalami Tuhan. Sebaliknya, jebakan setan, dia membuat kita untuk mengalami kekecewaan. Kita lihat ya, di balik masa yang sukar, itu adalah momen di mana Tuhan mau kita mengalami pribadinya. Sedangkan setan membuat kita mengalami kekecewaan. Ayub 42 ayatnya yang kelima, di sana Ayub katakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di masa yang sukar ini seperti menjadi titik perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di masa yang sukar ini kita mengalami pribadinya. Ketika saya renungkan ini saya tahu bahwa Ayub tidak berbicara tentang hal-hal jasmani. Karena sebelum itu dia adalah orang yang paling kaya. Dia adalah orang yang paling sukses. Jadi ketika dia bilang dengan mataku sendiri aku memandang Tuhan. Bukan berarti karena sekarang dia punya 2 kali lipat dari sebelumnya. Bukan karena dia sekarang diberkati. Tetapi Ayub baru mengerti bahwa di masa sukar itulah dia melihat Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan kalau kita baca kitab Ayub, Ayub juga manusia. Ada momen-momen ketika kita baca narasinya, pernyataan-pernyataannya, dia sedang lemah juga, dalam kondisi yang lemah. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang dia. Tuhan tidak pernah menolak dia. Begitu sabarnya Tuhan menemani Ayub di masa sukarnya, sampai akhirnya Ayub mengerti kehendak Tuhan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan kekaguman Ayub kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, baru sekarang aku memandang engkau secara pribadi. Ternyata seperti itu pribadimu Tuhan. Kasih-Mu yang sering aku bicarakan, sekarang aku alami Tuhan. Bukan hanya di saat-saat senang, tetapi di masa yang paling sukar, kasih Tuhan semakin nyata, semakin sempurna dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini yang kita alami? Semakin sukar, tapi kalau kita masih ada sampai saat ini. Itu karena kita melihat kasih setia Tuhan. Dia ingin kita mengalami dia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, mereka jatuh pada jebakan iblis. Sehingga akhirnya mereka alami kekecewaan. Iblis menjebak mereka di masa sukar ini, sehingga mereka tidak mengalami Tuhan. Karena orang kalau mengalami Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam kehidupannya. Dan ini yang iblis tidak mau. Ya, iblis sekali akhirnya dia kecewa. Ke gereja tidak mau, beribadah tidak mau. Ya, kecewa. Mungkin masa sukar yang kita alami dalam rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita bilang, aduh Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Keluarga saya, suami saya atau istri saya tidak peduli dengan saya. Kita jadi kecewa. Tapi justru saat itu kita sedang masuk kepada jebakan iblis, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus mengerti ya bahwa di masa yang sukar ini Tuhan ingin kita mengalami pribadinya. Di Yeremia 14 ayat 4 ini kita melihat bahwa bagaimana iblis menjebak. Ini juga firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang ada dalam penghukumannya. Mereka alami masa-masa yang sulit, kemudian lewat nabinya Tuhan sampaikan firman ini. Tuhan kasih satu gambaran tentang masa sukar, masa kekeringan.
Dikatakan begini, pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri. Ini masa yang sukar. Tidak ada pengharapan. Usaha mereka jadi sia-sia. Kalau hujan tidak turun, orang bekerja itu percuma. Tidak ada yang dihasilkan. Maka petani-petani, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mau berusaha, itu kemudian merasa kecewa. Dan mereka menyelubungi kepala mereka. Tanda berduka cita sekali. Nah, apakah kita ada di situasi yang seperti ini? Jangan sampai kita jadi orang-orang yang kecewa di masa sukar. Karena kita masuk dalam jebakan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 16 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan begini bahwa Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa nanti mereka akan berhadapan dengan aniaya. Itu masa sukar pengikut Kristus. Yesus sudah sampaikan kepada para rasul. Dia katakan di Yohanes 16 ayat yang ke-10, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan memiliki pengharapan. Sebaliknya, orang yang mengalami kekecewaan, dia akan kehilangan iman. Karena itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, semua ini aku sampaikan kepadamu. Aku sampaikan apa yang akan terjadi nanti. Aku sampaikan aniaya yang akan kalian derita. Mengikut Kristus itu tidak mudah. Tapi aku katakan ini supaya kamu mengerti rancanganku dan kamu tidak jadi kecewa. Yesus katakan itu kepada murid-muridnya. Dia sampaikan bahwa dia tidak akan tinggalkan mereka. Dia memberikan penolong yang lain, akan menyertai mereka. Karena dia tidak mau murid-murid jadi kecewa. Nah Bapak Ibu Saudara, itu 3 hal tentang rancangan Tuhan dan jebakan dari iblis. Tentu saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ingin masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Di masa yang sukar ini kita ingin alami rancangan Tuhan. Amin. Lalu bagaimana caranya? Saya tadi ketika worship leader sampaikan bahwa saat ini mungkin saat-saat tersulit dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus punya respon sebagai orang benar. Respon yang tepat. Jadi kita tahu bahwa di masa sukar ini ada kedaulatan Tuhan, ada rancangannya, tetapi juga ada jebakan-jebakan yang harus kita hindari. Lalu bagaimana kita bersikap, itu yang akan menentukan di mana kita ada. Nah, saya sampaikan ada 4 hal tentang respon yang benar di masa sukar ini. Yang pertama, respon yang harus kita miliki adalah mendekat dan bukan menjauh. Mendekat dan bukan menjauh. Tolong Bapak Ibu Saudara tidak bawa ini kepada ibadah online dan ibadah yang ikuti dari rumah. Ya, Bapak Ibu jangan artikan bahwa yang di rumah itu ya mereka yang sedang jauh. Terus kami ini yang sedang ada di gedung gereja, yang ada di Beth Eden, yang ibadah secara onsite, kemudian ini yang dekat. Tidak seperti itu, karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bicara tentang kedekatan dengan Tuhan, itu bukan berbicara tempat. Tetapi itu berbicara tentang satu keintiman secara pribadi yang Tuhan mau di masa sukar ini kita mencari Dia. Kita semakin intim dengan Dia. Entah saudara beribadah secara online, ikut online dari rumah, saudara tetap bisa mengalami Dia. Mungkin saudara punya pertimbangan tertentu. Mungkin karena di rumah saudara ada orang tua saudara yang sudah lansia. Atau mungkin saudara punya anak-anak yang masih kecil, karena itu saudara lebih pilih untuk ibadah dari rumah. Tapi saudara tetap bisa mengalami Dia. Tuhan ingin kita membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Mazmur 62 ayatnya yang kedua di sana katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ini respon yang benar. Ketika ada masa sukar, mendekatlah saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini bukan berbicara tentang tempat, ini bukan berbicara jarak fisik, bukan saudara. Ya, karena itu saudara yang hadir pada saat ini ada di dalam gedung gereja, saudara yang ibadah secara onsite, saya juga mau katakan begini secara jujur kepada saudara. Saudara mungkin bisa hadir saat ini secara langsung, mengikuti ibadah, tidak seperti yang lain yang ikut dari rumah. Tetapi itu belum menjamin kalau saudara sedang mendekatkan diri dengan Tuhan. Hari-hari ini kesukaran juga berbicara tentang degradasi moral. Sehingga ada orang-orang yang walaupun dia sudah ada di dalam gedung gereja, tetapi hatinya, pikirannya
tidak kepada Tuhan. Mungkin dia datang, dia duduk, cukup dia foto gedung gereja ini, dia foto orang yang pimpin pujian, dia foto orang yang khotbah, dia upload orang yang pimpin pujian, dia bilang puji Tuhan hari ini saya bisa memuji Tuhan. Kemudian dia lanjut lagi bermedia sosial. Dia foto orang yang berkhotbah, habis itu dia lanjut main game. Atau dia lanjut WA temannya yang lagi di rumah. Dan dia bilang, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Saudara, saya sampaikan ini adalah fakta, kenyataan yang terjadi, menjadi tantangan juga bagi kehidupan kita di akhir zaman ini. Sehingga ibadah kita itu betul-betul dinikmati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar berkomitmen. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita singkirkan yang lain. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekat, jangan menjauh. Nah, di masa pandemi ini kemudian kami di Wadah Crossover, Wadah Dewasa Muda, Profesi Muda yang ada di GPD Manaim Tegal ini, kami kemudian melakukan beberapa upaya untuk rekan-rekan di crossover ini tetap bisa terkonek dengan Tuhan, dapat terlayani karena memang teman-teman crossover tidak bisa beribadah secara onsite untuk ibadah crossovernya karena kita pakai waktu untuk berdoa, kita pakai waktu untuk menara doa malam setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kemudian di hari Sabtunya kita kemudian bikin Zoom meeting, ibadah lewat Zoom meeting. Nah tadi malam kemudian kita ngobrol tentang insecurity. Jadi rasa tidak aman. Dan saya tertarik karena Kak Roy kemudian angkat satu kisah tentang Yosafat di 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. Jadi Raja Yosafat ini juga alami masa yang sukar. Dia diserang, kerajaan Yehuda diserang oleh koalisi 3 bangsa. Bangsa Amon, bangsa Moab, dan suku Meunim. Satu pasukan suku Meunim bergabung, kemudian serang dia. Dan kita lihat responnya dia di masa sukar. Di ayat yang ketiga dari 2 Tawarikh 20 ini, Yosafat katakan begini. Yosafat menjadi takut. Ini masa yang sukar, manusiawi sekali. Yosafat menjadi takut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan masa yang sukar, saudara juga mungkin gentar. Tetapi kita lihat respon yang benar. Lalu karena dialami rasa takut itu, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Menarik ya, karena dia alami masa yang sukar, ketakutan, dan dia mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini bukan main-main ini. Ini bukan kedekatan yang formalitas, ini bukan mencari Tuhan secara formalitas. Tetapi menunjukkan ada kesungguhan bahwa hanya ada satu solusi di masa sukar. Mendekat kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan begini, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada satu kegerakan, ya. Jadi seharusnya masa yang sukar itu menggerakkan setiap orang percaya untuk mencari Tuhan, bukan untuk menjauh justru, terhilang justru. Dan COVID itu jadi tameng bagi kita untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Masalah tidak boleh jadi alasan kita untuk menjauh dari Tuhan. Selanjutnya juga dikatakan, menarik di ayatnya yang ke-13. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga perhatikan, ini penting bagi kita. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini ketika saya baca ini di masa yang sukar, ini berbicara juga tentang peranan seorang kepala rumah tangga. Dia bawa semua keluarganya, kalian gak boleh lemah, kalian gak boleh khawatir, kalian gak boleh takut. Kita harus tetap mencari Tuhan, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara, anak-anak saudara sekarang yang tadinya kuliah di luar kota, hari ini pulang kan? Ini jadi momen di mana saudara bersekutu dengan Tuhan, mengajak mereka secara bersama-sama. Perhatikan mereka, jangan bilang kepada mereka ini ada liburan sehingga mereka datang untuk ketemu teman-teman mereka yang lama mereka tidak ketemu. Tapi manfaatkan waktu ini bahwa ini masa yang sukar, bangun iman mereka. Ya, dikatakan mereka datang segenap keluarga, istri, anak lengkap mencari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Amin. Dan di ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan, ini hasilnya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun,
mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Orang yang mendekat kepada Tuhan akan melihat kemenangan. Amin. Jadi ini respon kita Bapak Ibu Saudara. Mendekat, jangan menjauh. Nah, apa respon yang kedua? Respon yang kedua di tengah masa yang sukar adalah berserah, jangan menyerah. Berserah, jangan menyerah. Berserah ini bukan pasrah ya, apa yang mau terjadi, terjadilah. Mau bangkrut ya bangkrut, ya tentu kita tetap punya hikmat untuk berusaha, bekerja. Tetapi yang mau ditekankan dari sini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita padam. Jangan sampai kepercayaan kita digoyahkan oleh masa yang sukar ini. Mazmur 56 ayatnya yang keempat di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kenapa? Karena dia seperti dikatakan dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10, kalau kita tawar hati, mulai kehilangan iman pada masa kesesakan, masa kesukaran, maka kekuatan kita itu kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi kuatkan iman kita di masa yang sukar ini. Kuatkan percaya kita. Letakkan masalah itu sebagai pendorong untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, iman kita semakin kokoh. Bukan jadi berada di antara kita dengan Tuhan dan menekan, memisahkan kita dengan Tuhan. Jangan seperti itu. Belajarlah untuk berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini kita melihat, ya, ada banyak orang yang alami kesukaran dan akhirnya mereka berkata, saya sudah tidak sanggup. Mereka jadi kecewa dengan keadaan. Ya, tetapi setiap orang benar yang mau merespon dengan benar yang akan masuk dalam rancangan Tuhan, mereka akan berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, respon yang benar dari kita di tengah masa yang sukar adalah ini. Kita harus bersikap dengan bijak, bukan sembarangan bertindak. Nah ini penting, kita harus buat keputusan yang bijak. Jadi bukan berarti, oh saya sudah beriman kepada Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, kemudian kita mau lakukan apapun sesukanya kita. Tidak lagi pakai hikmat yang Tuhan berikan, tidak lagi bijaksana kita sembarangan bertindak. Kalau saya bawa konteksnya kepada yang sedang kita hadapi, hari-hari ini kita berhadapan dengan penyakit, berhadapan dengan wabah, berhadapan dengan virus yang tidak bisa kita lihat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus bersikap dengan bijak. Jadi saya percaya kalau orang beriman, orang yang dekat dengan Tuhan, dia mengerti di situasi yang seperti ini, suatu COVID seperti ini, dia nggak akan keleleran, ngumpul rame-rame, kemudian bikin klaster baru. Itu bukan berbicara tentang sesuatu yang jasmani, karena orang yang rohaninya kuat akan mengerti bahwa itu tindakan yang nggak bijaksana. Saudara nggak ke gereja, tetapi saudara berwisata. Kalau saya di rumah saya stres, jadi saya pergi ke tempat wisata. Oh, kalau saudara ke gereja, saudara stres juga. Ya, saya tidak ingin menghakimi saudara, tetapi mari kita lihat firman Tuhan ingin sampaikan ini ke kita. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini masa yang sukar. Saudara, ini bukan hanya tentang diri kita. Mungkin kita baik-baik saja kita rasa, tetapi kita bisa mencelakakan orang-orang lain. Jadi jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya punya anak yang masih 5 bulan. Ya. Kita harus tetap datang karena kita pelayan, kita kantor harus ada yang kita kerjakan. Tiap kali saya pulang mamanya sudah seperti satpam saudara. Dan harus memastikan saya tidak ke kamar dulu, tapi harus langsung mandi. Ya. Saya nggak bisa bilang, saya ini hamba Tuhan loh. Begitu saya sampai masuk rumah, corona udah hilang. Saya nggak bisa bilang begitu. Ya Tuhan kasih kita hikmat untuk kita bersikap dengan bijaksana. Hari-hari ini kalau kita lihat trennya, semakin buruk Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat itu di medsos. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti. Mari orang percaya tunjukkan bahwa di masa sukar ini kita bersikap bijak. Amin. Kita tidak sembarangan bertindak. Yang keempat, yang terakhir.
Respon yang benar di tengah masa yang sukar adalah dengarkan firman, bukan perasaan. Ada yang suka baper di sini? Orang-orang baper paling menderita di masa yang sukar ini. Wah, usahanya lagi menurun, omsetnya lagi menurun, bisa-bisa tetangga yang disalahkan. Bisa-bisa istri yang disalahkan. Ya. Jangan bertindak dengan perasaan kita. Ya, di tengah kesukaran kita mungkin di dalam rumah tangga kita. Ada rumah tangga yang diperhadapkan dengan pergumulan yang tidak mudah. Ada perselingkuhan, ada perzinahan, atau mungkin diperhadapkan di ambang perceraian. Mari saudara, dengarkan apa kata firman Tuhan. Saya tahu perasaan saudara terluka. Saya tahu mungkin saudara sudah menderita sekian lama. Tetapi firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, bukan perasaan kita. Amin. Terkadang kita diperhadapkan dengan ini, ikut perasaan, senang tapi kata firman Tuhan itu salah. Perasaan kita terluka tetapi firman Tuhan ingin kita bertahan. Maka kita harus memilih untuk dengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam rancangan Tuhan tadi, kita harus punya respon yang benar. Ingat, 4 respon ini penting bagi Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini. Ya, biarlah kita mengerti bahwa firman Tuhan itu jadi pegangan bagi kita. Di Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalan di dalam kegelapan, berjalan melewati lembah kekelaman, firman Tuhan menjadi penerang bagi jalan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan tersandung, supaya kita jangan masuk dalam jebakannya setan, supaya kita tidak binasa, supaya kita keluar sebagai pemenang dan bukan orang-orang yang kalah. Supaya pada akhir dari masa sukar ini kita dapat berdiri dan menyampaikan kesaksian, bukan cerita-cerita pengeluhan. Ini yang Tuhan mau kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b, firman-Mu adalah kebenaran. Berpeganglah kepada firman Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan kita mampu melewati masa yang sukar ini sebagai pemenang. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, bahkan Dia menemani kita. Karena itu jangan kita menyerah, berserah penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berikan satu kesimpulan terakhir. Penting bagi kita memiliki respon yang benar di masa sukar. Karena itulah yang akan membuat kita masuk dalam rancangan Tuhan dan terhindar dari jebakan setan. Puji Tuhan.